Kisah nyata ini aku alami di tahun 2010 silam, ketika aku masih aktif sebagai mahasiswa di salah satu universitas di kota Bandung. Aku yang sebagai mahasiswa dari luar kota. Waktu itu aku menyewa kamar kos di daerah Jatinangor bersama beberapa teman. Semuanya berawal ketika temanku Dika tiba-tiba keluar kamar, terlihat panik. Aku dan teman yang lain penasaran apa yang terjadi dengan Dika. Akhirnya kami menghampiri Dika dan menanyakan apa yang terjadi. Terlihat wajahnya pucat. Kemudian Dika menceritakan dia melihat sosok pocong di atas lemari kamarnya. Sosok pocong itu menatap dengan sorotan mata yang tajam. Mukanya hancur dan baunya busuk menyengat. Aku dan teman yang lain segera melihat ke dalam kamar Dika. Namun kami tidak menemukan apapun di dalam kamar tersebut. Mungkin Dika sedang bermimpi tadi, gumamku dalam hati. Aku pun segera kembali ke kamarku, dan Dika meminta malam ini ikut ke kamarku karena dia nampak masih takut jika tidur di kamarnya sendiri. Namun bukannya tidur, Dika seakan seperti kesakitan. Wajahnya pucat. Aku memanggil beberapa teman untuk ke kamarku. Kemudian Dika menceritakan kalau dia merasakan nyeri di perutnya dan badannya lemas. Bahkan Dika sempat muntah. Takut terjadi apa-apa, kami bertiga segera membawa Dika ke rumah sakit terdekat. Kebetulan rumah sakit yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, tidak terlalu jauh. Hanya membutuhkan waktu 15 menit. Pukul 10 malam sampailah kami di rumah sakit, dan aku langsung menghubungi UGD agar Dika segera mendapat penanganan. Setelah Dika ditangani dokter, aku dan dua teman yang lain duduk di ruang tunggu. Namun ada yang berbeda. Suasana malam ini di rumah sakit dengan suasana di waktu siang agak terasa menyeramkan. Sesekali aku melihat pasien yang lewat. Ada yang meninggal. Ada juga pasien yang datang dengan kondisi fisik yang tidak baik. 1,5 jam sudah aku menunggu, dan salah satu dokter menghampiri dan menyarankan agar Dika menjalani rawat inap beberapa hari karena harus ada perawatan lanjutan. Mendengar hal ini, aku langsung menghubungi keluarga Dika, dan mereka meminta agar Dika mendapatkan kamar VIP, satu kamar untuk satu orang. Namun sayang, malam itu yang tersisa hanya kamar biasa, yang satu kamar diisi 2 orang pasien. Segera aku dan teman yang lain mengantarkan Dika ke ruang inap yang berada di lantai 3. Perjalanan dari UGD menuju lantai 3 ada hawa aneh dan kurang enak yang aku rasakan. Hingga sampailah kami di ruang rawat inap lantai 3. Ternyata kamar tersebut sudah ada pasien, seorang kakek yang ditemani 2 orang. Mungkin itu cucu atau anaknya. Setelah kami bertiga membereskan keperluan Dika,
kedua temanku pamit pulang karena besok pagi mereka ada kelas. Sedangkan hanya aku yang menemani Dika malam ini. Pukul 12 malam aku menuju ke balkon untuk menghirup udara segar. Mau merokok? Salah satu cucu dari kakek tersebut menyapa dan menawarkan rokok. Makasih, jawabku. Karena aku bukan perokok, jadi aku menolaknya dengan halus. Setelah kami berkenalan, aku tahu dia bernama Dadang, dan kami mengobrol cukup lama. Dadang bercerita bahwa kakek tersebut sudah 2 minggu dirawat. Namun sebenarnya secara medis kakeknya tidak menderita apapun. Akan tetapi jika dilihat langsung, kakek itu seperti orang yang sesak nafas. Sesekali aku melihat Dadang, terlihat wajahnya sangat pucat dan terlihat lingkaran hitam di sekitar matanya. Sepertinya Dadang sangat kelelahan. Hati-hati, jangan tidur terlalu malam. Ucapan Dadang tersebut tampak agak aneh bagiku. Waktu memang sudah setengah malam. Aku memperhatikan keadaan sekitar rumah sakit dari balkon lantai 3. Suasananya sangat gelap, sepi, yang terdengar hanya suara burung malam saja. Angin malam ini terasa sedikit membuatku kedinginan, dan aku pun segera kembali ke dalam kamar tempat di mana Dika dirawat. Aku hanya duduk di sofa samping ranjang pasien, dan tidak sedikit pun merasa ngantuk. Sekitar pukul 1:30 dini hari, aku mendengar pintu kamar sebelah terbuka. Mungkin ada pasien yang baru masuk, ucapku dalam hati. Tak berselang lama, aku mendengar suara rintihan kesakitan, dan sesekali suara itu minta tolong. Tolong saya. Suara itu lirih namun sangat jelas. Karena penasaran, aku akhirnya memberanikan diri melihat kamar sebelah. Lorong rumah sakit itu sangat sepi. Tidak ada aktivitas apapun, dan yang terlihat hanyalah kursi roda yang ada di samping kamar tersebut. Setelah aku sampai di depan pintu kamar sebelah, aku coba lihat ke dalam melalui jendela kaca yang tidak ditutupi gorden. Ternyata di kamar tersebut hanya ada 1 pasien yang ditunggui oleh 1 orang saja. Akan tetapi ada yang berbeda dengan orang yang menemani pasien itu. Dia berambut panjang sebahu, terlihat acak-acakan dan memakai daster panjang berwarna putih. Tanpa merasa curiga, aku segera kembali ke kamar Dika. Tapi ketika aku membalikan badan dan melihat kursi roda yang awalnya berada di samping pintu, tiba-tiba sudah bergeser beberapa meter dari posisi awal. Padahal aku tidak mendengar suara kursi roda bergerak, dan juga tidak ada siapapun di lorong itu selain aku. Dengan agak panik, aku bergegas kembali ke kamar. Namun ketika memasuki kamar, aku melihat ranjang kakeknya Dadang ternyata sudah kosong.
tidak ada siapapun di tempat tidur itu. Bahkan selimut dan bantal pun terlihat rapi, seakan tidak pernah digunakan pasien. Loh, kok kosong? Kakek dan 2 orang keluarganya itu di mana? Tanyaku dalam hati. Apa mungkin dipindahkan ke ruang ICU? Tapi aku tidak melihat siapapun yang melewati lorong dari tadi. Aku masih merasakan keanehan dan kebingungan. Malam itu, aku mencoba untuk tidak memikirkan kejadian-kejadian itu. Dan mulai kupejamkan mata, karena aku pun sudah mengantuk. Pagi pun menjelang, aku terbangun karena suara perawat dan dokter yang melakukan pemeriksaan kepada Dika. Segera aku mencuci muka dan duduk untuk melihat keadaan Dika. Terlihat dari raut wajahnya, Dika nampak sudah agak membaik. Tak berselang lama, aku berpamitan untuk membeli sarapan di kantin rumah sakit. Ketika berjalan melewati ranjang sebelah yang awalnya ditempati oleh kakek itu, aku lihat kosong, tidak ada siapapun di situ. Sampai aku kembali ke kamar setelah sarapan. Tempat tidur itu pun masih tetap kosong. Pukul 11 siang, aku berpamitan kepada Dika untuk kembali ke kos. Karena jam 1 siang aku ada kelas kuliah dan akan kembali menunggu Dika setelah selesai. Karena kebetulan beberapa teman yang kuliah pagi bergantian menjaga Dika. Selesai maghrib, aku kembali lagi ke rumah sakit untuk bergantian menunggu Dika. Hari ini adalah hari kedua Dika dirawat. Ketika memasuki ruangan, aku melihat kakek dan 2 orang itu sudah berada di dalam kamar. Kondisi kakek masih tetap sama, tampak sesak nafas dan tidak berdaya. Serta kulihat wajah 2 orang yang menungguinya nampak pucat pasi. Sekitar pukul 10 malam, temanku yang lain berpamitan pulang. Jadi tinggal aku sendiri yang menemani Dika. Karena terlihat Dika juga sudah tampak segar. Setelah selesai mengobrol, aku menyuruh Dika untuk tidur. Sekitar pukul 11 malam, aku kembali ke balkon untuk sekedar melihat suasana malam di sekitar rumah sakit. Tak berselang lama, Dadang datang menghampiriku dengan pakaian yang sama seperti kemarin. Akan tetapi, ada yang aneh. Dadang menyapaku sama seperti semalam dengan menawari rokok. Kalimat yang diucapkan sama persis, tidak ada yang berbeda. Gerakan setelah menyapaku itu pun sama persis seperti kemarin. Dadang langsung berdiri di pojok balkon pun sama seperti kemarin malam. Bahkan ketika berpamitan pun kalimat yang diucapkan sama. Dan tepat pukul 1 malam, waktu yang sama, Dadang masuk kamar seperti kemarin malam. Sambil menikmati kopi, aku duduk di balkon sendirian. Namun, angin malam mulai terasa dingin. Aku lihat jam tanganku sudah pukul 1:30. Tiba-tiba, terdengar seperti suara wanita tertawa dari kamar sebelah. Sontak suara itu membuat bulu kuduku merinding.
Dengan menahan rasa takut, perlahan aku cari arah suara itu. Ketika langkahku mendekati pintu kamar sebelah, sekejap suara itu menghilang. Aku mencoba melihat ke dalam kamar melalui jendela yang tampak hanya tertutup korden separuh. Kamar itu terlihat kosong dan tidak ada pasien yang sedang dirawat inap. Namun ketika aku berniat kembali ke balkon, aku lirik kamar yang kemarin malam aku lihat ada satu pasien. Terlihat ada sosok wanita yang tak terlalu tinggi, berdiri di balik jendela. Wanita itu hanya diam tanpa bergerak. Sesekali rambutnya saja yang tersibak seakan tertiup angin. Sejenak aku berhenti mencoba melihat dengan jelas. Wajahnya tampak begitu pucat. Rambutnya terurai sebahu. Serta wanita itu terlihat memakai kemben. Namun pandangannya tajam ke arahku. Segera aku bergegas kembali masuk ruang kamar inapnya Dika. Rasa takut bercampur aduk. Malam ini, kamar yang ditempati oleh Dika terasa berbeda. Aku tidak pernah merasakan perasaan takut seperti ini. Keringat dingin membasahi tubuhku. Lalu beberapa saat terdengar kembali suara seseorang yang meminta tolong. Lirih namun sangat jelas. "Gali, tolong saya. Tolong Gali." Seketika bulu kuduku berdiri. Merinding ketakutan dibuatnya. 2 kali kalimat itu terdengar dengan jelas. "Siapa tengah malam gini yang meminta tolong?" Tanyaku dalam hati. Dari mana orang itu tahu namaku? Di tengah ketakutan aku segera keluar kamar dan mencari tempat di mana ada keramaian. Tibalah aku di ruang resepsionis. Sejenak aku berhenti. Dan ada beberapa perawat jaga yang melihatku dengan tatapan aneh. Kemudian aku putuskan untuk menenangkan diri di pojok tempat jaga perawat yang berdekatan dengan lift. Posisi tempat jaga perawat tersebut berjarak sekitar 20 meter dari ruang inap Dika. Namun, pandanganku masih tertuju ke arah kanan, yaitu kamar di mana aku melihat ada nenek yang memakai kemben. Tak terasa, aku tertidur, entah berapa lama. Hingga kemudian aku terbangun karena mendengar suara pintu lift terbuka. Aku berpikir, ada seseorang yang keluar dari lift. Namun, aku lihat tidak ada siapapun yang keluar. Dan beberapa saat pintu lift kembali terbuka. Namun tetap sama seperti tadi, tidak ada siapapun yang keluar. Seakan terasa aneh. Tak berselang lama, terdengar suara adzan subuh. Aku segera turun untuk menunaikan sholat subuh. Pukul 7 pagi ada teman yang lain datang untuk bergantian menjaga Dika. Aku pun pulang untuk beristirahat. Dan aku putuskan malam nanti sementara tidak ke rumah sakit dulu. Barulah malam berikutnya, malam keempat, aku akan datang ke rumah sakit untuk menjenguk Dika dan ingin tahu keadaannya. Malam keempat,
aku kembali datang ke rumah sakit dan menanyakan pada perawat jaga bagaimana keadaan temanku Dika. Setelah itu, aku langsung menemui Dika di ruang inap. Malam itu, aku lihat kakek dan 2 orang keluarganya masih dengan kondisi yang sama. Nafasnya tersendat dan masih memakai pakaian yang sama juga. Setengah jam aku ngobrol dengan temanku Dika dan keadaannya jauh lebih baik. Segeralah aku keluar ke ruang suster untuk menanyakan tagihan perawatan Dika. Setelah semua urusan administrasi selesai, sembari ngobrol santai, aku memberanikan diri untuk bertanya pada suster jaga tentang beberapa kejadian aneh yang dari kemarin malam aku alami. Salah satu suster senior yang bernama Mbak Nawang terlihat serius mendengarkan ceritaku. Kemudian aku menanyakan tentang kakek yang satu kamar dengan Dika tersebut. Kemudian suster senior itu menjawab kalau kakek itu menderita sakit paru-paru. Aku pun menceritakan kalau tadi pun kakek itu nafasnya masih tersendat. Keluarganya pun terlihat pucat, mungkin karena kecapean. Tetapi yang aku heran, kenapa setiap jam 3 dini hari kakek dan 2 keluarganya itu selalu sudah tidak ada di kamar. Belum sempat aku melanjutkan ceritaku, perawat lain bertanya padaku dengan suara setengah berbisik. "Aa yakin lihat kakek dan 2 orang itu di kamar?" "Iya mbak, barusan aku dari kamar dan melihat mereka kok," jawabku. Ketiga suster itu pun sejenak terdiam dengan raut wajah terheran-heran. Kalau saya kasih tahu, jangan kaget ya." Mbak Nawang pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut apa yang diceritakan oleh Mbak Nawang, kakek tersebut sudah meninggal 2 hari sebelum Dika masuk rumah sakit. Sembari menunjukkan bukti bahwa kakek itu sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Mbak Nawang melanjutkan ceritanya. Tak lama setelah kakek tersebut meninggal, 2 orang itu adalah anak dan cucunya. Mereka bunuh diri, loncat dari balkon. Kemudian aku bertanya tentang kamar sebelah, karena setiap malam selalu terdengar suara rintihan dan minta tolong. Bahkan ada seorang nenek yang memakai kemben dengan wajah pucat. Lalu Mbak Nawang menceritakan bahwa kamar tersebut kosong. Tidak ada pasien yang dirawat inap. Akan tetapi 1 bulan yang lalu memang ada pasien, namun hanya dirawat 2 hari saja, kemudian meninggal dunia. Pasien tersebut memang sudah tua. Ketika mengetahui ibunya meninggal, anaknya yang menunggui langsung drop dan dirawat di kamar itu juga. Meskipun akhirnya dia juga meninggal. Mendengar apa yang diceritakan Mbak Nawang, malam ini aku meminta agar Dika dipindahkan kamarnya. Dengan dibantu Mbak Nawang dan beberapa perawat, akhirnya Dika mendapat kamar di lantai 2. Saat itu juga aku segera membereskan perlengkapan Dika dan akan aku bawa ke kamar yang baru. Ketika aku beranjak keluar kamar yang lama, aku melihat ke arah balkon. Di sana
Aku melihat Dadang tersenyum ke arahku dengan wajah pucat dan lingkar matanya hitam. Segera kupercepat langkahku dan turun ke lantai 2 di kamar Dika yang baru. Sementara di kamar yang baru hanya ada aku dan Dika saja. Tidak ada pasien lain yang dirawat di kamar itu. Sengaja aku tidak menceritakan apa yang aku alami kepada Dika. Hingga hari ini, sampai Dika sudah meninggal dunia, Dika tidak pernah tahu kejadian apa yang aku alami selama menjaga dia di rumah sakit. Doaku, semoga Dika tenang di alam sana. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di video misteri selanjutnya.